Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lailatul Fajri, NIM 25 2020 38 60 20 20 22, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah kelas A. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu adalah definisi dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Jadi, manajemen sumber daya manusia atau disingkat dengan MSDM adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian aktivitas yang berkaitan dengan dunia kerja. Pengelolaan tenaga kerja dalam organisasi MSDM. MSDM ini berfungsi memastikan organisasi memiliki karyawan yang kompeten, termotivasi, dan produktif untuk mencapai tujuan perusahaan. Oke, terus penjelasan yang kedua adalah perilaku karyawan. Perilaku karyawan merujuk pada tindakan, sikap, dan respon individu terhadap lingkungan kerja. Perilaku ini dipengaruhi oleh nilai, sikap, motivasi, kebutuhan, persepsi serta budaya serta organisasi. Perilaku karyawan memengaruhi kinerja individu, produktivitas tim, dan afektivitas organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu sangat penting memahami ilmu perilaku karyawan agar kinerja karyawan maksimal. Dengan memahami perilaku karyawan, pimpinan dapat membangun komunikasi yang lebih intens dan dapat membangun hubungan emosional karyawan yang berdampak kepada kinerjanya. Terus yang ketiga adalah mencocokkan pekerjaan dan individu. Mencocokkan pekerjaan dan individu berarti menempatkan karyawan sesuai dengan kompetensi, minat, kepribadian, dan potensi mereka. Pendekatan ini dikenal sebagai person job fit. Manfaatnya meningkatkan kinerja, mengurangi stres kerja, meningkatkan kepuasan kerja, menurunkan turnover. Cara mencocokkan individu dengan pekerja meliputi analisis jabatan, asesmen kompetensi, psikotes, wawancara mendalam, dan evaluasi potensi. Terus materi keempat yaitu adalah konsep dan teori motivasi dasar. Motivasi adalah dorongan internal dan eksternal yang memengaruhi intensitas, arah, dan ketertutupan perilaku seseorang dalam mencapai tujuan. Teori motivasi dasar meliputi teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini menjelaskan bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam 5 tingkatan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Terus yang kedua, kebutuhan keamanan. Ketiga, kebutuhan sosial. Keempat, kebutuhan penghargaan. Kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Jadi seseorang akan berusaha memenuhi kebutuhan tingkat bawah sebelum bergerak ke kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi. Nah, teori dua faktor Hertzberg. Hertzberg membagi faktor yang memengaruhi motivasi menjadi dua. Yang pertama itu adalah faktor higienis gaji, kondisi kerja, keamanan kerja, mencegah ketidakpuasan. Kedua, faktor motivator, pencapaian, pengakuan, tanggung jawab, meningkatkan motivasi dan kepuasan. Terus, menurut teori X dan Y, McGregor, teori X beranggapan bahwa karyawan cenderung malas, perlu diawasi, tidak suka mengambil tanggung jawab. Terus teori Y beranggapan karyawan itu kreatif, bertanggung jawab, dan mampu mengatur diri sendiri jika diberi kesempatan. Terus teori kebutuhan McLean menyatakan motivasi dipengaruhi oleh 3 kebutuhan utama. Yang pertama itu need for achievement,
singkatannya NaCH. Terus yang kedua net for power and fog singkatannya. Terus yang ketiga net for application and affect. Teori ekuitas, teori ini menekankan pentingnya rasa keadilan dalam hubungan kerja karyawan, membandingkan input usaha, waktu, keahlian dengan output gaji penghargaan dibandingkan orang lain. Terus teori harapan, expectations theory. Teori ini menyatakan motivasi dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, ekspektasi, keyakinan bahwa usaha menghasilkan kinerja. Terus yang kedua itu instrumentality, keyakinan bahwa kinerja menghasilkan reward. Terus yang ketiga, valence, nilai reward bagi individu. Teori-teori ini membantu memahami faktor yang dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan. Terus yang kelima itu materi yang kelima, meningkatkan motivasi karyawan. Upaya meningkatkan motivasi karyawan dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Yang pertama, memberikan penghargaan dan kompensasi yang kompetitif. Terus yang kedua, menyediakan kesempatan pengembangan karir. Terus yang ketiga itu meningkatkan komunikasi dan keterlibatan karyawan. 4. Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Terus yang kelima, memberikan umpan balik yang konstruktif. 6. Memberikan fleksibilitas kerja. Yang ketujuh, membangun budaya kerja yang positif. Motivasi karyawan yang tinggi meningkatkan produktivitas, kreativitas, loyalitas, dan kepuasan kerja. Itulah tadi penjelasan yang saya sudah sampaikan. Terima kasih sudah melihat sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.